Di tengah gelapnya malam gurun, ketika manusia biasa terlelap dan kehidupan seakan berhenti, ada makhluk-makhluk yang terjaga. Mereka bukan manusia. Mereka tak tampak oleh mata. Mereka berjalan dalam sunyi, mengintai dalam bisu, menyimak ayat-ayat langit dengan rasa haus yang tak terlukiskan. Inilah bangsa jin ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nyala api yang menyala-nyala, misterius, tidak terlihat, namun hidup berdampingan dengan manusia dalam dunia yang tersembunyi. Suatu malam, saat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Taif, kota yang pernah menyakitinya dengan batu dan hinaan, beliau memilih untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat yang sunyi, di lembah yang bernama Nakhl, tidak jauh dari Makkah. Di sanalah sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah pertemuan yang tak direncanakan. Sebuah momen yang tak banyak diceritakan dalam khutbah-khutbah biasa, tapi tercatat dalam lembaran Al-Quran dan hadits-hadits yang sahih. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tengah menunaikan salat malam, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lembut, namun menggema dalam malam yang senyap, sekelompok jin lewat. Mereka bukan jin biasa. Mereka adalah kaum jin yang telah lama menanti datangnya kebenaran. Mereka haus akan wahyu. Dan malam itu, suara suci Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penawar bagi ruh-ruh mereka yang gelisah. Para jin itu berhenti, mereka terdiam, mereka mendengar, mereka merenung, dan akhirnya mereka beriman. Ya, mereka menerima Islam. Bukan karena diajak atau dipaksa, tapi karena Al-Quran merasuk ke dalam jiwa mereka. Dalam sekejap, lembah Nakhl berubah menjadi tempat dakwah pertama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada bangsa jin, dan itu bukan hal yang sembarangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengabadikan momen itu dalam surah Al-Ahqaf dan surah Al-Jin. Namun kisah ini lebih dari sekadar jin yang mendengar dan beriman. Ini adalah kisah tentang dimensi dakwah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang melampaui batas manusia. Ini adalah kisah tentang bagaimana wahyu diturunkan tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk makhluk-makhluk lain yang kita tak lihat, tapi juga tunduk pada Tuhan yang sama. Ini adalah bukti bahwa Islam adalah agama universal, bukan hanya untuk bangsa manusia, tapi juga untuk bangsa jin. Dan kisah ini sungguh kisah yang tak banyak dibicarakan, menyimpan rahasia besar bahwa bangsa jin di awal-awal kerasulan lebih cepat beriman dibanding sebagian manusia Makkah yang masih sombong dan menutup hati. Apa yang terjadi di malam itu? Bagaimana reaksi para jin setelah mendengar ayat-ayat suci? Apa yang mereka lakukan setelah kembali ke kaumnya? Dan apa saja yang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada mereka? Mari kita gali kisah langka ini, lembaran sejarah Islam yang tersembunyi di balik malam dan didengarkan oleh mereka yang tak terlihat. Bagian 1. Lembah Nakhl dan dakwah pertama untuk bangsa jin. Setelah peristiwa yang memilukan di Taif, di mana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu oleh penduduknya hingga tubuh mulia beliau berdarah, beliau tidak kembali ke Makkah dengan segera. Dalam keheningan batin dan kelelahan fisik, beliau memilih menyendiri sejenak di sebuah tempat sunyi bernama Lembah Nakhl. Lembah ini bukan tempat yang ramai. Ia sunyi, tersembunyi di antara dataran dan perbukitan batu yang tandus. Di malam hari, hanya hembusan angin gurun yang terdengar, membisikkan kisah-kisah langit kepada siapapun yang sudi merenung. Di tempat inilah, seorang Rasul yang agung mengadu kepada Tuhannya, menunaikan salat malam di bawah langit terbuka, sujud dan ruku dalam tangis, sembari mengharap petunjuk dan kekuatan. Namun malam itu bukan malam biasa. Tanpa diketahui oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sekelompok makhluk dari alam lain yang sedang bergerak. Mereka adalah bangsa jin dari daerah Nashibin, sebuah tempat yang jauh, dan mereka dalam perjalanan mencari kebenaran setelah langit dijaga ketat oleh para malaikat,
pasca turunnya wahyu kepada Rasul akhir zaman. Sebelumnya, jin bisa naik ke langit dan mencuri dengar kabar langit, namun kini mereka terusir, disambut oleh bintang-bintang yang menyala laksana panah api. Mereka bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Siapa utusan yang menyebabkan langit terkunci? Dan malam itu, di lembah Nakhl, mereka mendengar sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Ayat-ayat Al-Quran, bacaan yang bukan sembarang bacaan, kalam yang bukan milik manusia biasa. Ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan khusyuk, suara beliau memecah keheningan malam. Tidak keras, tapi menggema ke dalam jiwa. Setiap ayat membawa makna, setiap lafaz membawa cahaya. Dan bangsa jin, makhluk yang hidup dalam dimensi ghaib, berhenti. Mereka tidak bergerak, mereka mendengarkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 mengabadikan peristiwa itu. Dan ingatlah ketika kami menghadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika pembacaan itu selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Bayangkan, makhluk-makhluk yang tak kasat mata berkumpul dalam gelapnya malam, terpesona oleh kalam Allah yang dibacakan oleh manusia terbaik. Tidak ada musik, tidak ada retorika duniawi, hanya Al-Quran. Malam itu, jin-jin tersebut menangis dalam hati mereka. Jiwa mereka disiram cahaya. Mereka mengerti, mereka merasa, dan mereka beriman. Dan sungguh, inilah untuk pertama kalinya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada makhluk dari dunia lain, tanpa sadar, tanpa persiapan, tanpa orasi. Dakwah malam itu hanya satu, Al-Quran. Pertemuan ini menjadi awal dari hubungan yang besar antara Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bangsa jin. Di balik dunia yang tampak, ada makhluk lain yang juga memeluk kebenaran. Dan semua itu terjadi dalam keheningan malam, di lembah yang tak dikenal, oleh suara wahyu yang menyentuh langit dan bumi sekaligus. Bagian 2. Delegasi jin dan dakwah resmi Rasulullah kepada mereka. Malam itu di lembah Nakhl telah mengubah segalanya. Kelompok jin yang mendengar ayat-ayat suci dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekadar terpukau. Mereka merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Hidayah. Ketika bacaan Al-Quran usai, para jin itu segera kembali ke kaumnya, kaum jin dari Nasyibin, dengan semangat yang menyala-nyala. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ia membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 30. Kalimat ini bukan hanya kabar, ini adalah seruan dakwah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, bangsa jin mendakwahi kaumnya sendiri, bukan berdasarkan khayalan, bukan berdasarkan bisikan setan, melainkan berdasarkan wahyu dari langit yang mereka dengar langsung dari lisan manusia terbaik yang pernah diciptakan, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus mereka kembali, kali ini secara lebih formal. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diberitahu oleh Allah melalui wahyu bahwa akan datang sekelompok jin secara resmi sebagai delegasi untuk bertemu beliau dan mendengarkan Al-Quran secara langsung, seperti kaum manusia yang biasa mendatangi beliau untuk belajar. Peristiwa ini diabadikan dalam surah Al-Jin dan diperjelas dalam beberapa hadits sahih. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau berkata, aku bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu malam. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Kami mencarinya di lembah-lembah Makkah dan akhirnya menemukannya sedang bersama sekelompok jin.
Mereka datang untuk mendengarkan Al-Quran dan beliau membacakan kepada mereka. Bayangkan momen ini, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya manusia yang pernah berdakwah langsung kepada bangsa jin, makhluk yang tidak terlihat, tapi nyata. Bukan melalui sihir, bukan melalui jampi, tapi melalui wahyu ilahi. Rasulullah berdiri membaca Al-Quran, sementara jin-jin itu duduk mendengarkan dengan penuh takzim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa para jin itu mengerumuni beliau seperti awan yang menaungi. Mereka berdesakan karena tidak ingin kehilangan satu huruf pun dari ayat yang dibacakan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Para jin tersebut tidak hanya beriman, mereka mengangkat dirinya sebagai penyampai risalah. Mereka kembali ke bangsa mereka, menyampaikan apa yang mereka dengar dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, "Wahai kaum kami, penuhilah seruan, penyeru Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian dan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 31. Lihatlah, bahkan sebelum sebagian besar manusia Quraisy percaya, bangsa jin telah menjadi pendakwah bagi kaumnya sendiri. Bahkan sebelum sebagian orang percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah, para jin telah meyakininya tanpa ragu. Dan sejak saat itu, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa dakwah beliau bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk jin. Dan mereka pun menjadi bagian dari umat beliau. Kisah ini mengajarkan satu hal besar, bahwa cahaya hidayah tidak mengenal batas dimensi. Siapapun yang tulus mencarinya, meskipun ia makhluk tak terlihat, akan ditunjukkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian 3. Isi dakwah Rasulullah kepada bangsa jin dan syariat yang mereka pikul. Pertemuan antara Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan delegasi bangsa jin bukan sekadar mendengar bacaan Al-Quran. Di balik malam yang sunyi itu, berlangsunglah dakwah yang sangat penting, dakwah lintas dimensi. Rasulullah tidak hanya membacakan wahyu, beliau mengajarkan agama, menjelaskan makna iman, dan menyampaikan hukum-hukum syariat sebagaimana beliau lakukan kepada umat manusia. Dari pertemuan inilah kita mengetahui satu kenyataan besar. Bangsa jin dibebani syariat sebagaimana manusia. Mereka memiliki akal, mereka memiliki kehendak, dan mereka akan dihisab berdasarkan amal perbuatan mereka di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Aku. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pokok-pokok dakwah Islam yang juga menjadi beban kewajiban mereka. 1. Tauhid, menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan tagut dan kemusyrikan. 2. Kerasulan, meyakini bahwa Muhammad adalah Rasul terakhir untuk seluruh makhluk. 3. Salat, jin juga diwajibkan untuk melaksanakan salat dengan tata cara yang sesuai dengan kemampuan mereka. 4. Larangan sihir dan kezaliman. Rasulullah memperingatkan mereka agar tidak mencampuri urusan manusia dengan sihir, gangguan, atau tipu daya. 5. Syariat umum lainnya. Meskipun jin dan manusia berbeda dalam wujud, mereka sama dalam prinsip-prinsip agama, iman, amal, dan akhlak. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa jin-jin itu tidak pasif. Mereka bertanya langsung kepada Rasulullah. Mereka menanyakan tentang makanan halal bagi mereka, tempat tinggal, dan bagaimana mereka bisa menjalani agama Islam dengan baik. Dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rizki bagi kalian, wahai jin muslim, adalah tulang belulang dan kotoran binatang dari manusia yang menyebut nama Allah atasnya." Rasulullah juga memerintahkan kepada manusia untuk tidak beristinja dengan tulang atau kotoran, karena itu adalah makanan bagi jin muslim. Subhanallah, betapa Islam bahkan mengatur interaksi antara dua makhluk ciptaan Allah yang berbeda alam ini. Setelah itu, para jin kembali kepada kaumnya.
Mereka menjadi penyebar dakwah, sebagaimana para sahabat Rasulullah menyebarkan Islam di kalangan manusia. Mereka pun mulai sholat, berzikir, dan menjauhi kemusyrikan. Dalam hadits riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah pernah berkata, "Aku melihat para jin dan manusia lari dari aku ketika aku membaca Al-Quran, dan mereka berkumpul mendekat, mengelilingi aku seperti awan." Ini adalah gambaran spiritual luar biasa. Jin-jin itu bukan sekadar makhluk mitos. Mereka adalah makhluk berakal, beragama, dan menjadi bagian dari umat Islam yang terikat syariat seperti kita. Dan dari peristiwa ini, jelaslah bahwa Islam adalah agama yang menyinari dua alam-alam manusia dan alam jin. Tidak ada yang luput dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian 4. Rahasia dalam surah Al-Jin dan kesaksian bangsa jin terhadap wahyu. Pertemuan yang terjadi antara Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bangsa jin bukan hanya terekam dalam hadits, tetapi juga diabadikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jin, sebuah surah yang membuka tabir dimensi gaib yang jarang tersingkap. Surah ini menjadi saksi bahwa para jin benar-benar mendengar wahyu, merenungkannya, dan menjadi saksi atas kebenaran risalah kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan." Quran Surat Al-Jin ayat 1. Subhanallah, jin menyebut Al-Quran sebagai kitab yang menakjubkan, ajaban. Padahal mereka sebelumnya hidup dalam kebingungan dan kehausan spiritual. Ayat-ayat ini adalah pengakuan tulus dari makhluk yang biasanya diidentikan dengan kegelapan, kini justru menjadi saksi atas cahaya wahyu. Dalam surah Al-Jin ayat 2-3, mereka mengatakan, "Ia memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya Maha Suci Tuhan kami, Dia tidak mempunyai istri dan tidak pula anak." Ini menunjukkan bahwa sebelum mendengar Al-Quran, para jin pun terjerumus dalam kekeliruan sebagaimana sebagian manusia. Bahkan ada di antara mereka yang meyakini bahwa Allah memiliki anak, sebagaimana kepercayaan sesat sebagian manusia terdahulu. Tapi setelah mendengar Al-Quran, mereka bertobat dan mengikrarkan tauhid. Mereka juga menyatakan, "Dan sesungguhnya ada di antara kami orang-orang yang baik, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda." Quran Surat Al-Jin ayat 11. Ayat ini membuka rahasia penting. Bangsa jin itu beragam. Ada yang muslim dan taat, ada yang kafir dan durhaka, ada yang netral dan belum tersentuh dakwah. Mereka punya mazhab, perbedaan, bahkan golongan sebagaimana manusia. Sebelum datangnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jin-jin kafir biasa naik ke langit untuk mencuri berita dari malaikat. Mereka mendengar keputusan langit, lalu menyebarkannya kepada para dukun dan tukang sihir di bumi, yang mencampurnya dengan 100 kebohongan. Namun setelah Al-Quran diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan akses itu. Jin berkata, "Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan akan menjumpai panah api yang mengintai." Quran Surat Al-Jin ayat 9. Itu sebabnya para dukun kehilangan kekuatannya. Para jin tidak lagi bisa membantu mereka. Inilah pengusiran besar-besaran dari langit, tanda dimulainya risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul terakhir. Surah Al-Jin menutup satu kenyataan penting. Islam adalah agama bangsa jin juga. Mereka mendengar Al-Quran, memahami, dan kemudian menyebarkan. Mereka tidak ragu mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang tak bisa ditandingi. Sungguh, ini adalah salah satu mukjizat besar yang menunjukkan keagungan Al-Quran.
mampu menembus hati makhluk-makhluk yang hidup di balik tirai alam gaib. Bagian 5. Hikmah dan pesan besar di balik dakwah Rasulullah kepada bangsa jin. Kisah pertemuan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bangsa jin bukan sekadar catatan sejarah yang menakjubkan. Ia adalah pelajaran agung yang menyingkap dimensi dakwah Islam yang luas, dalam, dan melampaui batas-batas dunia yang terlihat. Allah tidak hanya mengutus Nabi Muhammad kepada manusia. Ia adalah Rasul untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin, termasuk alam jin. Dakwah beliau menembus batas-batas dimensi menjangkau makhluk yang tidak tampak oleh mata manusia, tapi hidup berdampingan dengan kita. Dan kami tidak mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh, tidak terbatas oleh ruang, waktu, atau jenis makhluk. Manusia dan jin, dua makhluk berakal, diwajibkan untuk taat kepada perintah Allah dan mengikuti petunjuk wahyu yang diturunkan kepada Rasul terakhir. Bangsa jin bukan sekadar cerita dongeng atau makhluk mitos. Mereka adalah makhluk nyata, punya akal, kehendak bebas, dan tanggung jawab moral. Mereka juga diuji. Mereka akan dihisab, dan mereka pun punya nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menumbuhkan rasa tanggung jawab kita sebagai manusia, bahwa kita pun tidak bisa santai. Jika makhluk tak kasat mata saja berbondong-bondong menerima kebenaran, bagaimana dengan kita yang bisa membaca, belajar, dan melihat bukti-bukti kebenaran setiap hari? Perhatikan ironi yang menyedihkan. Kaum jin mendengar Al-Quran sekali saja, lalu mereka beriman, tunduk, dan berdakwah ke kaumnya. Sementara banyak manusia Quraisy bahkan setelah menyaksikan mukjizat, mendengar langsung dari Rasulullah tetap mengingkari, mencaci, dan menyiksa. Ini adalah peringatan bagi kita. Jangan sampai jin lebih cepat menerima kebenaran dibanding kita. Jangan sampai kita terlambat dan mendapati diri kita tertinggal oleh makhluk yang tidak terlihat, namun lebih tunduk dan taat. Sejak peristiwa ini, kekuatan jin untuk mencuri berita langit diputus total. Mereka tak lagi bisa menyuplai informasi kepada para dukun dan penyihir. Ini adalah tamparan keras bagi manusia yang masih mengandalkan klinik, ramalan, dan praktik perdukunan. Rasulullah telah memperingatkan, dan jin muslim sendiri telah menolak semua praktik syirik itu. Maka janganlah manusia malah terjerumus ke dalam jalan yang bahkan ditinggalkan oleh jin. Barang siapa mendatangi dukun atau peramal, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadits riwayat Muslim. Salah satu pesan terpenting dari kisah ini. Setelah jin itu beriman, mereka pulang ke kaumnya untuk menyampaikan Islam. Mereka menjadi dai. Mereka berdakwah. Mereka menyebarkan cahaya. Inilah spirit sejati seorang muslim. Tak cukup beriman diam-diam. Ia harus berbagi. Ia harus menyebar kebaikan. Ia harus menebar cahaya Islam, meski dengan suara kecil dalam malam yang sunyi. Dan siapa tahu, mungkin dalam gelapnya zaman modern hari ini akan ada lagi jiwa-jiwa yang menemukan hidayah karena kita memilih untuk menyalakan cahaya. Pertemuan Rasulullah dengan bangsa jin adalah salah satu kisah paling misterius, mulia, dan terlupakan dalam sejarah Islam. Kisah ini menyadarkan kita bahwa tugas kenabian bukan hanya mengubah dunia manusia, tapi juga mengubah dunia yang tak terlihat. Ia adalah bukti bahwa wahyu ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh makhluk yang ingin tunduk pada kebenaran. Malam itu di Nakhl bukan malam biasa. Itu adalah malam dakwah dua alam ketika jin datang dari kegelapan, lalu pulang dengan cahaya yang membakar jiwa mereka dengan iman.